Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan sekalian, peserta iktikaf Masjid Al-Walidain Komplek Pondok Pesantren Salman Al-Farisi, Blumbang, Tawangmangu, Karanganyar, yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Di sore hari ini atas izin Allah kita kembali dipertemukan dalam majelis ini. Dan ini adalah hari kedua dari hari-hari kita menjalani 10 akhir bulan Ramadan, tepatnya hari ke-22, dan insya Allah nanti malam ke-23, malam ganjil. Dan disampaikan oleh Imam Nawawi, malam ganjil ini malam yang paling diharapkan, ya, malam yang paling berpotensi untuk bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Wa arja'an ya antakuna fi layaliya al-witr, sebagaimana disampaikan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita melanjutkan kajian dari kitab Unwanul Hikam karangan Imam Abul Fath Al-Busti. Abul Fath yang nama aslinya adalah Ali bin Muhammad Al-Husain. Kemarin muqaddimah sudah kami sampaikan, kemudian biografi muallif secara singkat kami sampaikan. Terus kita sudah membahas 3 bait dari bait yang ada di kitab ini. Total ada 63. Jadi masih ada sekian banyak yang insya Allah akan kita selesaikan selama program iktikaf, ya, 9 atau 10 hari yang selanjutnya. Kemudian untuk bait selanjutnya, bait yang keempat, ya, kita ulangkan dulu dari bait yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim Abul Fath Al-Busti, ziyadatul mar'i fi dunyahu nuqsanu wa ribhuhu ghairu mahdil khairi khusranu wa kullu wijdani haddin la thabata lahu fa inna ma'nahu fit tahqiqi fuqdanu ya 'amiran li kharabid dari mujtahidan billahi hal li kharabil umri umranu wa ya harisan 'alal amwali tajma'uha unsita anna surural mali ahzanu za'il fu'ada 'anid dunya wa zinatiha fasaffuha kadrun wal waslu hijranu wa ar'i sam'aka amsalan ufassiluha kama yufassalu yaqutu wa marjanu. Ini 6 bait yang kemarin sudah kita baca. 3 bait pertama secara umum berbicara perbandingan kehidupan dunia dan akhirat, di mana kehidupan dunia ini kehidupan yang menipu, maka bertambahnya dunia hakikatnya berkurangnya akhirat seseorang. Kemudian pendapatan dunia kebanyakan menjadikan pahala atau potensi kebaikan akhirat itu hilang, dan seterusnya. Masih tentang hal ini, yaitu perbandingan dunia dan akhirat, di bait keempat beliau berkata, wa ya harisan 'alal amwali tajma'uha, dan wahai engkau yang begitu gigih. Haris, arti haris itu adalah orang yang gigih, orang yang begitu getol
Itu haris. Wa ya harisan 'alal amwali tajma'uha. Wahai orang yang begitu gigih mengumpulkan harta. Ya. Saking gandrungnya, saking semangatnya ngejar harta dunia, maka begitu keras usaha dia untuk menggapai dunia tersebut. Dan ini potret manusia akhir zaman, di mana penyakit materialistik itu sudah menggerogoti hampir mayoritas. Kita tidak berbicara masyarakat kita di Indonesia, bahkan di hampir seluruh dunia. Ya. Ada satu kota di dunia yang dikatakan nggak pernah sepi, ya, hidup 24 jam, Tokyo, di mana orang itu sampai jalan karena masing-masing fokus dengan tujuan duniawi dia. Kadang papasan sama kenalan dia saja kadang tidak tahu, karena semua pandangannya lurus. Ya, itu sisi lain, ya, sisi lain yang harus kita ketahui dari kota Tokyo yang katanya kota tercanggih dan kota paling maju. Tapi banyak sisi-sisi negatif yang orang tidak tahu. Ada satu acara televisi di Saudi, ya, ini sebetulnya sudah tidak dilanjutkan programnya dari beberapa tahun lalu, tapi bisa dibuka file-filenya mungkin di YouTube. Kalau diketik programnya itu namanya Khawatir, ya. Ini ada 11 episode. Jadi dulu itu Khawatir itu khusus tayang setiap Ramadan. Khawatir ini khusus tayang setiap Ramadan. Jadi setiap Ramadan satu season. Jadi satu rangkaian episode, ya, jilid 1, jilid 2, jilid 3 sampai 11. Jadi 11 tahun. Di antara tayangan ke-11 kalau nggak salah, sebelumnya dia mengangkat kelebihan peradaban Barat, kemudian di Jepang, di Korea, ngelihatlah, ya. Tapi yang terakhir ini anti klimaksnya, bagaimana dia mengungkap sisi negatif dari kehidupan di negeri-negeri tersebut. Salah satunya di Jepang itu yang diungkap di situ. Orang nyari popok untuk dewasa itu lebih banyak dijual dibanding popok untuk bayi. Ya. Kalau kita di sini kan popok buat bayi lebih banyak, gitu, karena kebutuhannya lebih banyak. Ternyata salah satu penyebabnya di sana itu ada satu kota, di salah satu kota di Jepang, ya, di mana rumah sakit bersalin itu sampai tutup, sampai tidak beroperasi karena hampir tidak ada wanita bersalin. Jadi pola kehidupannya itu sampai mereka tidak mau punya anak, sehingga kota itu jadi sepi. Gitu. Saking mungkin, ya, orang kalau materialis itu kan berpikir dengan tambah anak tambah beban, kan begitu. Maka ada program dulu, ada program pembatasan anak ini. Karena tambah anak dianggap jadi beban. Itu materialistik seperti itu. Padahal Allah berfirman, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang ngasih rezeki kamu sebagaimana anak-anak itu. Khitabnya kan dulu pada masa jahiliyah itu ada praktek mengubur bayi hidup-hidup. Ya, karena ada yang khawatir bahwa lahirnya bayi itu menjadikan beban ekonomi. Maka dalam surat Al-Isra kan begitu, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Gitu. Nah, ini bait ini luar biasa, ya, menggambarkan, wahai orang yang mencari kehidupan, yang mencari harta dunia, ya, untuk dikumpulkan. Unsita anna suroral mali ahzanu. Apakah engkau lupa? Unsita, ya, itu sebetulnya anasita. Unsita itu bisa diartikan
engkau telah dilupakan. Gitu. Unsita, engkau telah dilupakan. Artinya engkau telah dijadikan lupa bahwa anna surural mali ahzanu. Kebahagiaan yang disebabkan oleh harta itu hakikatnya kesedihan. Kebahagiaan yang disebabkan oleh harta itu hakikatnya kesedihan. Nyatanya orang semakin tambah harta, banyak yang semakin gelisah. Semakin tambah duit semakin gelisah. Ya, hartanya bertambah, semakin takut harta itu hilang. Ya, ketika bisnisnya semakin besar, semakin takut rugi. Itu yang terjadi gitu. Maka orang berbahagia mendapatkan harta itu, dia tidak sadar kadang setelah kebahagiaan yang semu ini akan ada kegelisahan. Sampai kadang tidak bisa tidur. Padahal tidak punya hutang, duitnya melimpah, rekeningnya ya banyak, penuh, asetnya di mana-mana. Malah ada orang itu yang dia juga bingung kenapa dia gelisah. Padahal hajat duniawi dia dipenuhi semua. Karena memang dunia itu kan diibaratkan seperti air laut. Orang minum air laut itu kan tambah haus. Begitu juga orang itu belum tentu ketika dia mendapatkan kenikmatan duniawi, penghasilannya besar, asetnya banyak, kemudian menjadikan hidupnya tentram. Sehingga standar bahwa kebahagiaan itu ya dilihat dari sisi materi itu belum pernah teruji dan belum pernah bisa dibuktikan. Belum pernah teruji dan belum pernah bisa dibuktikan. Gitu. Kebahagiaan dengan standar apa? Kekayaan. Nyatanya itu artis itu banyak yang depresi. Akhirnya larinya ke narkoba. Ya. Ada yang sampai overdosis. Kalau dipikir dia tidak punya beban hidup, ya nggak mungkin melakukan itu. Atau ketika kita katakan bahwa hidup dia bahagia, nggak mungkin dia depresi, nggak mungkin dia lari kepada obat-obatan terlarang. Ya. Jadi salah satu yang perlu kita evaluasi di pribadi kita masing-masing ya. Ketika kita kok tiba-tiba itu ngerasa gelisah tanpa sebab yang jelas, ya, itu potensinya hanya dua. Yang pertama disebabkan maksiat, maksiat yang kita lakukan. Jadi maksiat itu meninggalkan kegelisahan, bukan ketika melakukannya, tapi setelah melakukannya. Bisa di waktu yang sangat dekat, mungkin setelah melakukan maksiat itu tepat, atau kadang efeknya setelah beberapa waktu, menimbulkan kegelisahan, hati itu nggak nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab kegelisahan terbesar adalah karena dunia. Hati yang terikat dengan dunia ya akan menjadikan kegelisahan, gundah, galau, ya. Dan ketika ingin kita sembuh darinya, ya caranya kita lepas ikatan dunia itu di hati kita sedikit demi sedikit. Insya Allah, ya. Orang yang paling bahagia di dunia itu orang yang paling tidak terikat dengan dunia. Ya, orang yang paling bahagia di dunia adalah orang yang paling tidak terikat dengan dunia. Masya Allah. Ini faedah dari bait keempat ini. Unsita anna surural mali ahzan. Kemudian yang kelima, za'il fuada 'anid dunya wa zinatiha. Ya. Cabutlah hati ya dari dunia dan juga gemerlapnya yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita tahu tadi bahwa dunia itu ternyata meninggalkan kegelisahan, dunia itu ternyata menipu, dan seterusnya dan seterusnya,
Maka perintah dari mu'allif di sini, pengarang, sang nazim, beliau mengatakan cabutlah dunia itu. Pisahkan dunia dari hati kita. Ya. Za'il fu'ada 'anid dunya wa zinatiha fasaffuha kadrun wal waslu hijranu. Ya, fasaffuha kadrun. Karena yang kita lihat jernih dari urusan dunia itu sebetulnya adalah merupakan sesuatu yang keruh. Sofun itu dari kata-kata sofa, ya, jernih, bersih. Kadrun itu adalah bukan kadal gurun. Itu singkatan sekarang, orang sekarang kadrun. Kadrun yang dalam arti bahasa Arab adalah keruh, ya, kotor, ya. Fasafuha kadrun. Yang kita lihat bersih pada hakikatnya kok kotor, ya. Wal waslu hijranu, ya. Yang kita lihat bahwa itu tersambung, ya, pada hakikatnya terpisah. Gitu. Jadi intinya orang kalau menggunakan kacamata dunia, ya, maka hakikat yang ada itu sebaliknya. Kalau orang melihat dengan kacamata dunia bahwa keindahan, kemewahan itu sesuatu, maka hakikat menurut Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebaliknya. Kesimpulannya seperti itu. Gitu. Jadi Allah banyak sifati juga di dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, ya, wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Ya, sabiqu harusnya yang kita jadikan perlombaan itu adalah maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan juga berlomba-lomba menuju surga, ya, yang nanti akan dibandingkan oleh Allah di dalam Al-Quran banyak ayat perbandingan antara nikmat di dunia dan nikmat di surga. Ya, salah satu tips untuk menumbuhkan gairah semangat dalam beramal, ya, itu adalah banyak-banyak mentadaburi surga. Banyak-banyak mentadaburi surga. Itu salah satu tips. Banyak-banyak mentadaburi surga. Kita banyak baca ayat-ayat tentang surga, kemudian kita renungi. Kalau perlu baca tafsiran tentang masalah surga itu sampai mendetail. Itu kita akan mendapatkan begitu banyak keajaiban. Ya. Jadi satu contoh, ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di awal surat Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqah qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Penduduk surga itu ketika di surga dia diberi rizki, diberi nikmat oleh Allah dengan buah-buahan, ya, maka dipetiklah buah itu. Setelah dapat buah itu dipetik, baru saja ditinggal sebentar, ke situ lagi sudah muncul buah lagi. Maka kemudian dia mengatakan hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabihan. Ini kok persis seperti yang tadi kita makan, ya. Dan bahkan bentuknya, rasanya itu mirip. Ya, itu salah satu, ya, tafsiran tentang wa utubihi mutasyabiha. Meskipun ada ahli tafsir yang lain mengatakan bahwa, ya, di surga itu buah-buahan yang di dalamnya itu mirip dengan buah-buahan di dunia secara penamaan. Jadi ketika di sana makan anggur, maka penduduk surga mengatakan seakan-akan kita dulu juga pernah mengenal apa namanya anggur. Wa utubihi mutasyabiha ay tasyabuhun fil asma. Kesamaan dari sisi nama tapi berbeda secara hakikat.
Jelas anggurnya surga secara rasa, secara bentuk, secara warna. Disampaikan oleh Rasulullah, mala ainun ra'at, belum pernah ada mata yang melihat, wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar. Terdengar artinya itu kalau seumpamanya nikmat itu berupa sesuatu yang dideskripsikan dengan suara, belum pernah ada yang bisa menggambarkan sedetail itu. Wala khatara ala qalbil basar, bahkan terbetik di hati manusia saja tidak. Artinya khayalan dan fantasi kita menggambarkan tentang surga itu, surga masih jauh lebih indah. Surga masih jauh lebih indah. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini momen kita di bulan suci Ramadan banyak membaca Al-Quran. Salah satu saran kami, baca juga dengan tadabbur, terutama ayat-ayat yang terkait dengan nikmat surga, tentang surga Allah. Ini akan memotivasi kita untuk beramal. Sebaliknya, ketika kita ingin menjauhkan diri kita dari hal-hal yang bersifat maksiat, maka perbanyaklah membaca ya, yang terkait dengan neraka dan siksanya. Ayat-ayat adab itu akan menjauhkan kita dari maksiat. Dan harus imbang, harus adil. Orang ketika mentadaburi Al-Quran, karena Al-Quran itu basyiron wa nadhiron, pemberi kabar gembira juga pemberi peringatan. Jadi harus seimbang, sehingga nanti muncul dari dalam hati kita apa yang dinamakan al-khawfu war-raja, rasa takut dan juga rasa harap. Dengan itulah kita beribadah sama Allah. Kita harus beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap. Dalam satu waktu kita takut kalau kita kena azabnya Allah, tapi juga kita mengharap rahmatnya Allah. Itu nikmatnya. Dan setelah dua ini sangat kuat ada di dalam hati seseorang, akan memunculkan ya, sesuatu yang lain yang bernama mahabbah, rasa cinta. Kalau sudah sampai ke level ini, maka bagi seseorang itu sudah tidak begitu penting baginya ya, dalam beramal itu seberapa besar pahala. Tendensi paling utama ya kecintaan dia kepada Allah yang menjadikan dia beramal melakukan hal tersebut. Jadi para sahabat itu ketika mereka berangkat berjihad, mengorbankan jiwa, hartanya ya, itu bukan karena hanya iming-imingan bidadari sebagaimana diperolokkan sama orang-orang kafir ya. Wah, itu sana jihad biar dapat bidadari gitu. Itu kalau ngecek kan gitu. Dorongannya bukan itu. Sahabat itu berjihad karena kecintaan mereka kepada Allah. Maka dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Dasarnya ini dulu, mahabbah dulu. Ya, setelah itu baru jihad. Ya, adzillatin 'alal mu'minin wa 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Nah, ini harus kita asah ini ya. Batin kita itu harus kita asah. Dalam ibadah itu bukan sekedar gerakan, bukan sekedar bacaan, tapi sebetulnya adalah hati. Bagaimana hati kita, kondisinya, apa tujuannya. Ya, insya Allah dengan hal tersebut kualitas ibadah kita akan meningkat ya, hari demi hari ke depan. Barakallahu fikum. Berhubung waktu yang sudah semakin sore dan kami ada jadwal juga untuk mengisi di kampung, maka kami pamit dulu dan kita cukupkan di kesempatan sore ini hingga bait ini untuk dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah berikan taufik untuk kita menyelesaikannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu wasallam wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan